Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati sekaligus kami doakan Ketua dan Pengurus DKM Al-Ikhlas Duta Indah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi muzakkiran bizalika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita bertanya kebalikan dari yang ingin kita ketahui. Semoga semua yang berhadir pada kesempatan subuh pada pagi yang insya Allah penuh berkah ini, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang masih meluangkan waktu sejenak dengan niat beriktikaf sekaligus thalabul ilmi, mencari ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan keluangan waktu ini Allah catatkan bagian dari catatan amal soleh kita di sisinya, dan insya Allah menjadi wasilah, menjadi perantara, asbab, salah satu sebab Allah mengabulkan semua doa dan hajat Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kembali dari masjid ini nanti Allah mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, setelah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang dikaruniakan, syukur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya terima kasih. Syukur dari kalimat syakara yang artinya tampakkan, tunjukkan, perlihatkan. Kebalikannya adalah kufur dari kata kafara yang artinya menutupi atau menyembunyikan. Maka mereka yang di luar Islam dalam terminologi agama kita disebut kafir. Kenapa disebut kafir? Karena mereka menutupi dan menyembunyikan. Apa yang mereka tutupi dan sembunyikan? Fitrahnya. Sebab fitrah manusia itu adalah beriman kepada Allah. Maka ketika masih dalam kandungan yang disebut alam ajali, Allah berdialog dengan calon manusia. Allah bertanya, alastu birabbikum. Maka dijawab oleh calon manusia, qalu bala syahidna. Syahidna itu satu akar kata dengan asyhadu. Jadi pada hakikatnya semua manusia itu beriman. Begitu lahir dia tutupi fitrah itu, maka disebut kafir. Bahasa Inggrisnya kafir, sampul. Kaper buku itu sampul buku. Cocokologi Ustadz, bukan. Memang begitu faktanya Pak.
itulah yang disebut dengan warisan peradaban Islam. Jadi Barat itu nggak akan ada kalau tidak ada peradaban Islam. Itu pengakuan para sejarawan Barat. Maka bahasa Inggris itu juga banyak menyerap bahasa Arab. Karena faktanya memang dari semua bahasa yang ada di dunia ini, yang paling kaya itu bahasa Arab. Punya 12.500.000 kosakata. Nah, kalau bahasa Indonesia itu cuma 250.000 kosakata. Maka bahasa Indonesia itu banyak menyerap kosakata bahasa Arab. Maka jangan anti sama Arab. Karena kalau anti sama Arab, nanti Indonesia bisa bubar, Pak. Karena bahasanya saja banyak ambil bahasa Arab. Contoh DPR itu yang lagi rame itu. Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab semua itu, Pak. Dewan itu dari kata diwan. Diwan itu kantor administratif dalam bahasa Arab. Perwakilan itu bahasa Arab itu. Maka ada kata-kata tawakal itu, Pak. Rakyat itu bahasa Arab dari kalimat ra'iyah, dari kata kerja ro'a yar'a, artinya mengembala. Ra'iyah itu yang dikembala, ra'in itu pengembala. Cocokologi, bukan itu sejarahnya itu. Jadi kalau ada yang anti bahasa Arab, DPR bubar itu. MPR juga bahasa Arab itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab itu. Musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab lagi itu. Jadi jangan anti sama Arab. Ini kadang-kadang sama Arabnya anti, tapi sama Inggrisnya getol banget gitu. Sama Cina, Korea, Tiongkok getol banget, sama Arab anti banget. Padahal yang bikin mahal itu bahasa Inggris, itu yang bikin mahal. Kalau bahasa Arab semuanya jadi murah dan mudah. Bahasa Inggris bikin jadi mahal. Bahasa Inggris telur dadar itu kalau jadi bahasa Inggris jadi mahal itu, Pak. Omelet itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersikap adil dimulai dari pikiran kita masing-masing. Adil itu definisinya wadu'u syai'in fi makanihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bahasa kerennya proporsional dan profesional. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi ini masih dalam tema besar kita tentang arba'in, tapi kita ambil pokok dan intinya. Pagi ini kita akan mengangkat tema la tahzan. La tahzan itu bahasa mudahnya jangan galau, jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kepada kita, tidak usah merasa hina dan tidak usah sedih. Antumul a'laun, kamu tetap yang terbaik dan tertinggi kata Allah selama kamu masih beriman. Jadi kata kuncinya, selama iman masih ada, kita tetap yang terbaik di sisi Allah, sekalipun di sisi manusia belum tentu demikian. Prinsip dalam agama kita jelas, ridhan nas ghayatun la tudrak, ridallah
ghayatun la tutrak. Ridho manusia itu tidak perlu dikejar, tapi ridho Allah tidak boleh ditinggalkan. Sebab ridho manusia itu mustahil bisa kita dapatkan. Kita aja yang udah jelas-jelas sholat subuh berjamaah, setelahnya ngaji, ini tidak semua orang suka, Pak. Ada saja yang nyinyir, Pak. Bapak udah rajin ke masjid, istiqomah, hal yang baik itu. Tapi ada saja yang nyinyir itu, yang ngata-ngatain, udah pensiun baru kenal masjid, gitu, Pak. Ya begitulah. Ridon nas ghayatun la tudrak. Mustahil kita bisa memuaskan semua manusia dalam hidup ini. Dan itu memang gak penting dalam agama kita. Yang penting itu ridollah, ridho Allah. Kalau Allah ridho, manusia pasti ridho. Manusia ridho, belum tentu Allah ridho. Maka kita angkat tema la tahzan, jangan galau. Kita simpulkan dengan 3 kata kunci. Pertama, kenapa? Yang kedua, apa? Dan yang ketiga, bagaimana? Insya Allah selesai sebelum azan zuhur hari ini. Kenapa? Apa? Dan bagaimana? Pertama, kenapa kita membahas tema ini? Kenapa kita mengangkat tema ini? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman, akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada dinamika kehidupan yang begitu tinggi. Wabil khusus beberapa hari terakhir ini. Sehingga membuat tidak sedikit di antara kita jadi galau melihat apa yang terjadi, bahkan sampai kepada derajat na'udzubillah putus asa melihat kondisi yang ada. Terbukti banyak yang mengatakan, ya sudahlah, memang sudah takdirnya begini, terserahlah mau ngapain, monggo kerso. Kita di negara ini cuma ngontrak saja. Banyak keputusasaan itu muncul di tengah-tengah umat, khususnya melihat dinamika yang berkembang akhir-akhir ini. Ini dalam konteks kekinian. Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita hampir banyak menemukan ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang menjadi kenyataan, yang kita sebut dengan istilah masalah. Masalah itu kan definisinya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, disebut masalah. Maunya apa, yang terjadi apa, jadi masalah bagi dia. Padahal Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau kita kembalikan kepada akar katanya, masalah itu dalam Islam bukan masalah. Al-mas'alatu laysat mas'alatun. Masalah itu bukan masalah dalam Islam. Masalah itu juga bahasa Arab itu, Pak. Dari kata kerja sa'ala, artinya bertanya atau meminta. Dapat tambahan huruf mim di awal, tak merbutah di akhir. Jadi mas'alatun. Jadi bahasa Indonesia masalah. Kalau kita kembalikan ke dalam kaedah bahasa Arab, masalah itu kedudukannya dalam kaedah bahasa Arab menjadi 2. Satu namanya ismul zaman, yang kedua ismul makan.
Bisa jadi ismul zaman, bisa ismul makan, nama tempat, nama waktu. Jadi dalam terminologi agama kita, pandangan agama kita, masalah itu justru kesempatan kita untuk bertanya kepada Allah apa yang salah. Karena dalam Al-Quran surat As-Surah ayat yang ke-30 Allah menegaskan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kita dalam hidup ini mutlak akibat perbuatan kita. Maka kesimpulannya di balik setiap masalah pasti ada yang salah. Ada kesalahan yang dilakukan sehingga masalah itu muncul. Jadi masalah adalah kesempatan kita untuk bertanya kepada Allah apa yang salah yang telah kita perbuat. Jadi intinya masalah itu kesempatan untuk introspeksi ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar namanya menyalahkan orang lain, bahasa kampungnya cari kambing hitam. Karena menyalahkan. Maka di dalam kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjudul At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, kalau di bahasa Indonesia kan judulnya Jangan Campuri Urusan Allah. Beliau mengatakan liyukhaffifu alamul bala wa'lam annallaha huwal mubli, agar kesulitan setiap ujian yang kita hadapi itu jadi ringan. Kuncinya satu, ketahuilah yang memberikan ujian itu Allah. Kenapa kadang ujian itu terasa berat? Karena kita mencari kambing hitam, tidak sampai pada hakikat yang menguji itu Allah. Masalah muncul, ujian muncul dari teman, dari tetangga, dari keluarga, dari anak, dari istri, dari suami, dari cucu. Itu yang disalahkan. Padahal yang mau Allah. Semuanya itu hanya perantara saja. Al-Mubli yang memberikan ujian, huwallahu wahdah, hanya Allah semata. Jadi kalau kita mengerti hakikat ini, maka beratnya ujian dan masalah yang dihadapi akan terasa ringan, karena kita tahu semua itu kehendak Allah. Wa ma min indillahi fahuwa khairun. Apapun yang dari Allah pasti baik. Jadi ini alasan kenapa kita angkat tema ini, agar tidak galau melihat dinamika yang ada dan juga tidak galau dalam menjalani berbagai macam dinamika dalam kehidupan. Naik turunnya kehidupan, pahit, getir dan manisnya kehidupan, dan seterusnya dan seterusnya. Terutama yang kita saksikan akhir-akhir ini tentang berbagai macam tindak kezaliman yang nyata di depan mata, yang terdengar, yang terlihat, yang terbaca oleh kita. Bahkan sampai ada yang mengatakan, kenapa Allah membiarkan kezaliman ini? Tanda kutip. Kenapa Allah membiarkan kezaliman ini? Buktinya sampai sekarang kita masih baca kunut nazilah tiap subuh. Di situ ada kata-kata Allahumma likil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin.
a'daka a'da'ad-din. Ya Allah, celakakanlah orang-orang kafir, macam-macam lah itu tadi kan. Itu bentuk kegalauan yang tak terasa itu sebenarnya, Pak. Nah, padahal yang di sono, yang di Israel anteng-anteng aja dia ini. Umat Islam sedunia mendoakan, dia mah anteng-anteng aja. Karena dia udah tahu yang doakan berapa orang, yang mendukung diam-diam berapa orang, banyakan yang mendukung katanya. Makanya dia santai saja Israel. Dia udah memetakan umat Islam ini, Pak. Udah dipetakan sama Yahudi, Zionis itu. Zionis Israel itu sudah tahu petanya umat Islam itu. Udah dari dulu mereka petakan umat Islam itu. Mana yang sikapnya tegas, mana yang lembut, mana yang begini, udah dipetakan. Makanya mereka berani mengobok-ngobok umat Islam itu ya karena dia tahu umat Islam itu hakikatnya, Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu yang hatinya pecah dan hatinya rafuh itu bukan umat Islam, tapi orang-orang di luar Islam. Allah sebut dengan istilah wa qulubuhum syatta itu. Tapi kenapa faktanya justru umat Islam yang rafuh gitu? Cobalah. Ini sekedar introspeksi ya, Pak. Muhasabah sosial saja. Umat Islam itu, umat di luar Islam siapapun ya, kita nggak menyebut spesifik, tapi siapapun yang memusuhi Islam, kalau musuhnya Islam, itu mereka bisa bersatu, Pak. Heran kita itu. Mau mereka punya perbedaan sehebat apapun, tapi kalau musuhnya satu, bersatu itu, Pak. Umat Islam malah sebaliknya. Dia tahu siapa musuhnya, tapi nggak bisa nyatu ini. Pecah. Bulan yang lalu udah kita sampaikan di sini. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat umatnya Rasulullah ini begini? Apa karena ada perbedaan-perbedaan khilafiyah itu? Sama sekali tidak, Pak. Karena kalau hanya perbedaan-perbedaan kecil, kunut, zikiran, maulidan dan sebagainya itu yang dijadikan sebab dari zaman sebelum kita udah ada itu, Pak. Buktinya biasa-biasa saja itu. Apa sebenarnya penyebab utama umat Rasulullah ini bisa pecah? Penyebab utamanya satu, beda tujuan hidup. Selesai. Ada yang bacaannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ada juga yang bacaannya dalam kenyataan ya, dalam kenyataan bukan bacaan ayatnya, dalam kenyataan hidupnya menjadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi lobi. Bukan lillahi rabbi, tapi lillahi lobi. Nah, maka tagline-nya wani piro. Itu yang bikin kita pecah. Bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Itu yang bikin pecah. Kalau beda pendapat udah biasa itu, Pak. Dari dulu memang udah ada beda pendapat. Semenjak Rasulullah wafat udah mulai muncul perbedaan pendapatnya. Tapi karena beda pendapatan, muncullah politik kolonial, injak bawah, tarik atas. Yang satu dikasih, yang satu ditekan, yang satu. Tapi subhanallah ya, kita hafal betul ayatnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu analogikanya itu, Pak. Ayat itu
ada 3 ekor cicak di dinding, yang 2 ekornya berantem, yang satunya nonton. Tapi subhanallah, yang jatuh justru cicak yang lagi nonton, bukan yang lagi berantem. Bapak tahu kenapa cicak yang nonton itu bisa jatuh? Karena dia kegirangan, tepuk tangan, lupa dia, Pak. Yang berantem itu malah nggak jatuh, yang jatuh yang nonton, karena dia terlalu kesenangan. Akhirnya tepuk tangan, lupa, jatuh, udah nggak megang tembok berarti. Itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silahkan buat makarmu, kata Allah, tapi makar Allah sebaik-baiknya makar. Nah, kita masuk kepada kata kunci yang kedua. Apa yang mau kita bahas singkat ini? Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu ada 4 tahapan bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang zalim. Ini kita nggak khusus ya, nggak spesifik. Bapak Ibu jangan meraba-raba, nanti dosa buruk sangka namanya, atau salah sangka. Ini kita secara global, ya, termasuk apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang zalim dalam Al-Quran itu? Pertama, Allah menegaskan dalam Quran surat yang ke-14, surat Ibrahim, ayat yang ke-42. Allah menunda azabnya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah tunda. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu mengira wahai Muhammad, kata Allah, Allah mendiamkan kelakuan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya menunda azabnya pada hari di mana mata mereka akan terbelalak melihat pembalasan Allah. Jadi nggak ada yang Allah biarkan. Siapapun yang melakukan kezaliman di atas muka buminya ini, Allah tidak membiarkan. Itu ada nun taukid di dalam ayat itu, Pak. Wala tahsabanna. Ada nun tasdid, itu taukid, itu penekanan di dalam bahasa Arab. Jangan sekali-kali kamu mengira wahai Rasulullah, kata Allah, karena khitabnya kepada Rasulullah, wala tahsabannallah. Allah tidak membiarkan. Allah tidak membiarkan. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya menunda saja. Kenapa Allah masih menunda? Itulah cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menunggu taubat mereka. Allah masih menunggu kesadaran mereka yang berbuat zalim itu. Kenapa sampai demikian? Bapak Ibu sekalian, mustahil ada manusia yang tidak punya salah dan dosa. Gak ada. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapapun yang mencari saudara, teman, tetangga tanpa aib, maka sampai kapanpun dia tidak akan punya teman dan tidak punya tetangga. Ya, mana ada manusia yang gak punya aib? Nyari yang betul-betul gak punya aib, ya gak bakal punya teman sampai kiamat. Sama seperti orang yang kehausan mencari air yang betul-betul steril dari kuman. Apa hasilnya? Mati kehausan. Karena gak ada
sebut air apapun bentuknya, tidak ada yang 100% steril dari kuman, itu mustahil. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tunda azabnya karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Taubat itu bahasa agama. Bahasa kitanya mbok yo sadar. Sadarmu kapan lele? Udah pensiun, udah selesai urusan duniawi, masih aja sibuk dengan dunia, nggak ada habisnya. Ya kan rata-rata semuanya kewajibannya sudah selesai, kewajiban duniawinya. Orang-orang tua kami ini, yang di sini enggak, yang di luaran sana, Pak. Yang di sana jauh. Tapi kelihatannya yang di sana pada kesini kelihatannya. Kelihatannya, mudah-mudahan penglihatannya salah. Ya Alhamdulillah, kita pada hakikatnya cemburu nih kepada Bapak Ibu, para orang tua kami ini. Kenapa cemburu? Ya inilah yang mudah-mudahan disebut dengan husnul khatimah itu. Happy ending bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan menjadi akhir yang penuh dengan kebahagiaan. Kecemburuan kami belum tentu usia kami sampai kepada usia Bapak Ibu sekalian. Dan seandainya pun sampai, belum tentu seperti Bapak Ibu sekalian di usia sekian ini sudah muncul kesadaran itu. Jangan-jangan nggak sadar-sadar gitu. Nah, jadi bismillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian. Tinggal istiqomahnya saja. Ada saja yang nyinyir, alhamdulillah, itu memperbesar pahala kita. Pahala Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah kalau kita dinyinyiri oleh orang dalam ketaatan kepada Allah. Itu kebahagiaan luar biasa, Pak. Senanglah kalau kita dimusuhi karena kita istiqomah di jalan Allah. Kenapa harus senang? Itulah yang disebut Nabi kalau bahasa kita dengan istilah transfer pahala secara gratis. Orang yang memusuhin seseorang yang taat di jalan Allah sama dengan dia memindahkan pahalanya kepada orang yang dia musuhi dan mengambil dosa orang yang dia musuhi di jalan Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu mau berangkat ke masjid ada yang nyinyir begitu, Bapak Ibu istiqomah ngaji dinyinyirin juga, alhamdulillah. Langsung dijabat tangannya, Pak. Terima kasih, Pak. Loh, kok sampean terima kasih? Ceritanya gimana? Bapak telah mengirimkan pahala kepada saya. Loh kok Bapak tahu? Sok tahu nih. Makanya ngaji, Pak. Ya kalau nggak ngaji ya nggak tahu kalau itu terjadi. Jadi bismillah Bapak Ibu sekalian. Sekarang masalahnya tinggal satu, istiqomahnya. Dan istiqomah itu yang susah. Maka Nabi mengatakan al-istiqamatu khairum min alfi barokah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keberkahan. Dan tugas kita dalam Al-Quran Allah tegaskan setelah beriman itu cuma satu, summastaqamu, istiqomah. Istiqomah itu dinamikanya yazid wayangkus, naik turun. Kalau naik turun berarti nggak istiqomah, Ustaz. Istiqomah, Pak. Cuma cara menyikapinya kadang-kadang yang salah. Hakikat iman itu yazid wayangkus, itu dinamika. Kadang naik, kadang turun. Nah, menyikapinya ketika iman naik, maksimalkan ibadah. Imannya lagi naik,
lagi rajin ke masjid gitu. Ya sholat sunnahnya jangan dilupakan. Tahiyatul masjidnya dilakukan, qabliyahnya, ba'diyahnya dimaksimalkan ketika iman itu sedang naik. Nanti ada saatnya iman itu agak turun gitu. Nah di saat turun itu ya setidaknya kalau hitung-hitungan ekonomisnya nutup gitu loh Pak. Jadi ketika iman naik maksimalkan ibadah, lagi turun itu agak-agak gimana gitu ibadahnya, itu ketutup ketika iman sedang naik. Itu sudah manusiawi, nggak ada yang stabil terus 100% itu nggak ada. Ya sekarang frankly speaking lah, kita ngomong apa adanya, dalam hati aja kita akui. Siapa di antara kita subuh ini yang sejak akil balik itu sudah istiqomah, nggak pernah tinggal sholatnya dan tepat waktu terus? Ada nggak Pak? Kalau ada, kita kasih hadiah umroh. Saya yang berangkatin, yang bayar DKM. Saya berangkatin. Melepas maksudnya dengan doa. Istilahnya, intinya semua punya masa lalu. Jadi biasa saya. Baik, itu fase yang pertama. Fase yang kedua, yang Allah lakukan kepada mereka yang zalim, ada yang disebut dengan istilah istidraj dalam agama kita. Ya, istidraj itu nikmat yang melalaikan. Nanti bisa kita temukan dalam Quran surat Al-An'am atau Al-A'raf lebih tepatnya, lebih mudah. Surat yang ke-7 ayat yang ke-182-nya. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum. Istidrat itu nikmat yang melalaikan. Sederhananya istidrat itu, kalau kita analogikakan begini Pak. Menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menjatuhkan seseorang paling menyakitkan itu, caranya bagaimana? Bukan ngajarin yang nggak benar ini Pak, bukan. Ini cuma sekedar menganalogikakan saja. Bagaimana cara menjatuhkan seseorang itu tapi dengan cara yang paling menyakitkan? Gimana menurut Bapak Ibu? Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengangkat dia setinggi-tingginya. Angkat dia setinggi-tingginya. Jatuhnya itu menyakitkan. Begitulah istidrak. Allah angkat mereka yang berlaku zalim itu setinggi-tingginya. Dikasih terus oleh Allah, dibiarkan. Kalau bahasa Jawanya sakarepmu. Hayo, dikasih terus oleh Allah. Tapi ingat, nikmat itulah kelak yang akan mencelakakan dia. Itulah yang disebut dengan nikmat yang melalaikan. Kalau orang tua itu kira-kira begini Pak, sakitnya kehilangan seseorang yang kita cintai, kita contohkanlah, ini contoh, sekedar contoh, anak yang dimanjakan, apa-apa dibelikan motor, dibelikan mobil, dituruti semua kemauannya. Na'udzubillah, anaknya kecelakaan dengan motor yang dibelikan orang tuanya. Itu kan menyakitkan itu yang begitu itu. Muncullah nanti penyesalan, seandainya, jikalau, sekiranya dulu saya nggak belikan motor, kan gitu itu. Anak saya nggak akan celaka hari ini, gitu. Itulah istidrat itu. Nikmat yang justru akan menghancurkan dia tanpa dia sadari. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi fase yang kedua, Allah berikan istidrat kepada mereka yang zalim itu. Yang pertama tadi Allah tunda. Yang kedua Allah berikan istidrat
Kemudian yang ketiga pasenya adalah tazyin namanya, Pak. Tazyin itu dari kata-kata zinah. Zinah itu perhiasan. Tazyin itu dihiasi. Artinya apa? Setan menghiasi perbuatan zalim mereka seakan-akan itu bukan kezaliman. Itu Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-38. Wa zayyana lahumus syaitan. Setan itu menghiasi perbuatan mereka itu seakan-akan baik padahal buruk. Kalau bahasa kerennya namanya pencitraan. Pencitraan itu bahasa Inggrisnya sepatu biru tidak bisa apa-apa. Coba Bapak bahasa Inggris kan itu. Sepatu biru tidak bisa apa-apa. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Sepatu sus biru blue tidak bisa apa-apa, cannot disingkat biasanya kan. Kalau digabungkan jadi blusukan. Sepatu biru tidak bisa apa-apa. Bahasa Inggrisnya blusukan. Bahasa lain dari pencitraan. Bahasa Qur'annya tazyin. Dalilnya Al-Ankabut surat 29 ayat 38. Wa zayyana lahumus syaitanu ila akhiril ayat. Jadi tazyin, ketika dia bohong pun dia merasa dia benar, Pak. Sampean bohong, enggak, saya ngomong benar. Nah, itu namanya udah masuk tazyin itu, Pak. Nah, kalau sudah masuk fase ketiga, masuklah nanti fase yang keempat yang disebut dengan al-ahzu. Al-ahzu itu artinya saatnya Allah menurunkan azabnya. Dan itu prosesnya masih berlahan-lahan, Pak. Masih sedikit-sedikit, bahasa kitanya dicicil. Masih dicicil oleh Allah. Apa buktinya Allah menyicil azabnya kepada mereka yang zalim? Salah satunya Allah azab mereka tanpa mereka merasa diazab oleh Allah. Padahal sudah diazab. Dengan cara apa? Allah sibukkan, Allah hancurkan orang yang zalim dengan orang yang zalim di antara mereka. Maka kita kenal di masyarakat ada istilah salawat asyagil. Wa asghiliz zalimina bizalimi. Mereka sibuk di antara mereka yang zalim itu. Saling sikut, saling hajar, saling injak, saling intip. Muncullah istilah trik dan intrik antara mereka itu. Akhirnya hancur dengan sendirinya. Itulah yang Allah tegaskan dalam Quran surat yang ke-11, surat Hud ayat yang ke-102. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 4 tahapan yang Allah lakukan, yang Allah perlakukan orang-orang yang zalim itu. Diperlakukan oleh Allah dalam 4 tahapan atau fase itu. Pertama tadi Allah masih menunda, Quran surat Ibrahim ayat yang ke-42 masih ditunda oleh Allah karena Allah menunggu taubatnya. Yang kedua istidraj, Al-A'raf ayat yang ke-182 nanti sampai 183-nya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Al-istidraj. Yang ketiga tazyin tadi. Tazyin itu Quran surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-38. Dan fase yang keempat baru Al-Ahzu, ketika Allah menurunkan azabnya kepada mereka.
Jadi 4 fase itu. Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang zalim. Ini jangan ke atas ngelihatnya ya Pak. Ya semua, horizontalnya iya, vertikalnya iya. Ke atas iya, sesama iya, kepada diri kita iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosa yang paling membahayakan kata Nabi dalam hidup ini ketika ada seseorang merasa aman dari azab Allah. Itu kondisi yang paling buruk dari seorang yang beriman. Dia beriman, tetapi dia merasa aman dari azab Allah. Jadi ketika dia melakukan maksiat, ya, dia tidak merasa terancam oleh azab Allah. Itu kondisi yang paling buruk bagi seorang yang beriman, kata Rasulullah. Bukan ketika dia nggak punya duit, Pak. Tapi kondisi yang paling buruk ketika seseorang merasa aman dari azab Allah. Nah, sekarang kata kunci yang ketiga, bagaimana? 2 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita yakinlah kepada Allah. Allah tegas mengatakan dalam Quran surat yang ke-17 Al-Isra ayat yang ke-81, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran pasti menang, bukan insya Allah menang, tapi pasti menang. Dan kebatilan pasti akan hancur dan sirna. Itu pondasi akidahnya, agar kita tidak galau melihat dinamika apapun dalam hidup ini. Santai saja. Kalau kata anak muda, wales, ya, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran itu pasti menang. Kalau ditanya kapan, berlaku hukum takdir Allah. Takdir Allah itu tidak kecepatan dan tidak kelambatan, tidak lambat dan tidak cepat, tapi tepat. Itu hukum takdir Allah. Cepat tidak, lambat tidak, yang pasti tepat pada waktunya. Itulah hukum takdir Allah. Jadi kalau kita bertanya kapan kebenaran akan menang, pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Kenapa berkepanjangan, berlarut-larut begini? Hukum Allah berlaku dalam hidup ini. Apa hukum Allah itu? Hidup ini Allah ciptakan tujuannya cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana yang benar-benar amalnya itu baik. Karena banyak kemunafikan, hipokrit. Kalau bahasa gaulnya namanya penyakit muntaber namanya. Tahu Bapak Ibu apa penyakit muntaber itu? Ada kepanjangannya. Muntaber itu kepanjangannya munafik tapi berhasil. Nah, itu namanya muntaber. Munafik tapi sukses, berhasil. Ya, banyak yang begitu kan. Nggak jelas orangnya, tapi lancar-lancar aja itu begitu Pak. Nah, diseleksi oleh Allah. Hidup ini tujuannya menyeleksi mana yang benar-benar keimanannya itu. Karena banyak juga yang pencitraan juga banyak. Yang hak seakan-akan jadi batil, yang batil seakan-akan jadi hak. Ya itulah alam pencitraan sekarang itu. Maka wala yagurrannaka, Allah tegaskan dalam Al-Quran, jangan sampai kita tertipu. Bahkan walau a'jabatka kasratal khabis, jangan sampai mayoritasnya kemaksiatan
membuat engkau menjadi tertipu dan heran melihatnya, sehingga ikut-ikutan jadinya. Islam itu dibangun bukan atas dasar konsensus alias kesepakatan. Mau satu kota Bekasi semua disurvei 90% setuju bahwa daging babi itu enak. Semua andai kata dalam Quran tetap haram. Mau semua sekota Bekasi ini disurvei, ditanyain satu-satu penduduknya, Pak, enak nggak daging babi? Semuanya jawab 90%, hampir 99% bila perlu. Tetap aja daging babi dalam Islam haram. Agama ini bukan kesepakatan. Islam itu bukan agama kesepakatan, tapi agama wahyu. Bukan kesepakatan penduduknya Islam itu. Loh kok ada ijtihad Ustadz? Ijtihad itu apa? Solusi yang ditawarkan dalam arti memberikan jalan keluar dari masalah yang ada, bukan konsensus kesepakatan antar pemeluknya itu. Jadi nggak bisa Islam itu dibuat jadi kesepakatan antar pemeluk, maka nggak ada istilah mayoritas minoritas. Nggak ada dalam Islam. Nanti kalau mayoritas setuju subuh kita nggak usah di masjid, gimana? Menyalahi hukum Allah. Maka dalam kaedah ini perlu kita catat sama-sama Bapak Ibu sekalian. Hurriyatul mar'i tantahi haitsu tubda'u hududullah. Kebebasan siapapun berhenti dan selesai ketika dia dihadapkan kepada hukum Allah. Gak ada lagi ceritanya kebebasan kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah. Semua boleh dimakan, silahkan. Mau makan meja, mau makan kursi, mau makan apa, silahkan. Tapi kalau Allah sudah katakan wa harrama alaikum lahmal khinzir, selesai kebebasan itu, Pak. Semua boleh dinikahi. Tapi kalau sudah Allah tegaskan jangan nikahi mahrammu, selesai kebebasan itu. Maka nggak boleh nikah sama perempuan sekampung. Nggak boleh, haram hukumnya. Sama perempuan sekampung, sekomplek, itu nggak boleh. Nggak boleh, kebanyakan sekomplek dinikahi. Jadi itu yang pertama, jangan ragu. Terakhir sebagai penutup, yang kedua Bapak Ibu sekalian, dari semua dinamika yang ada ini, masalahnya kembali kepada kita. Apa yang menjadi masalah kita? Pastikan kita berada di mana, itu yang penting. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika lagi musim aksi bela Islam, itu ada dulu seorang tokoh dari Jawa Timur, Bondowoso, punya pesantren beliau di Bondowoso, namanya Al-Islah, nggak salah. Beliau namanya Kiai Haji Maksum Bondowoso. Yang ketiga aksi bela Islam, beliau di atas kursi roda pakai impus itu, Pak. Kalau Bapak Ibu sempat lihat, itu beliau dulu punya pantun, menarik pantunnya. Beliau pantunnya begini: kereta api disebut sepur, di atas sepur ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Jadi tinggal kita mau memposisikan diri kita di mana. Kita bagian dari yang mana? Apakah kita menjadi bagian pejuang atau justru menjadi bagian dari pecundang? Semuanya kembali kepada kita. Semua dinamika yang muncul sampai hal yang paling kecil, ketika kita istiqomah dalam sunnah, istiqomah di jalan syariat, kita dinyinyiri, kita dipandang negatif, kita disinisi, tinggal tempatkan diri kita di mana.
tetap istiqomah di jalan Allah, atau kita terbawa arus kehidupan. Disitulah letak nilai kita di hadapan Allah. Maka Allah menegaskan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Tentukan di mana posisi kita. Kalau bahasa sejarahnya, jadilah apa itu dulu? Ada yang bilang semut, ada yang bilang burung gitu. Tapi yang paling banyak menyebutnya jadilah semut Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor semut yang bolak-balik mengangkut air. Diledek sama teman-temannya semut dan binatang yang lain. Gak mungkin air yang kamu angkat itu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dijawab oleh sang semut, iya, saya tahu. Tapi setidaknya ini apa yang saya lakukan mempertegas siapa saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dialog imajinatif. Belum tentu sesuai fakta, tapi ada hikmahnya, Pak. Kecil yang dia lakukan tidak mungkin bisa merubah segalanya, tetapi dengan apa yang dia lakukan akan mempertegas posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah pilihan. Silahkan pilih yang mana, tapi yang jelas setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, nggak ada. Subhanallah. Memang lebih cepat lebih baik. Ikan sepat, ikan apa nih? Silakan Bapak Ibu yang mau mewakili. Masih lama azan zuhur, Pak. Si jauh. Baru jam 6:10. Biar kelihatan serius gitu ngajinya, minta tolong ada yang nanya gitu, Pak. Biar dinilai kita serius kayaknya. Silakan, ada yang mau tanya? Bapak Ibu. Boleh di luar tema juga boleh. Asal jangan di luar negeri aja, Pak. Alhamdulillah nggak ada, berarti semuanya jelas. Kalau nggak ada pertanyaan itu memang kemungkinan hanya dua. Yang pertama benar-benar paham, yang kedua benar-benar bingung. Mudah-mudahan ini kemungkinan yang pertama benar-benar paham, walaupun sebenarnya ada juga yang pura-pura paham. Insya Allah Allah yang akan memahamkannya nanti. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita bermohon kepada Allah sebelum kita tutup majelis ini, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga dengan wasilah perantara amal soleh yang kita lakukan, mulai dari berangkat dari rumah tadi, sholat sunnah tahiyatul masjidnya, kemudian dilanjut qobliyah subuh, sholat subuhnya, zikirnya, ngajinya, sholat sunnah suruknya nanti, sampai kita tinggalkan masjid ini. Semoga semua itu Allah jadikan perantara, Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita semua. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita untuk ibadah. Allah mudahkan semua urusan kita dalam ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah. Semoga anak, istri, suami, cucu Bapak Ibu sekalian, dimanapun dan kapanpun, semoga senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah,
dijauhkan dari segala musibah, dari segala bahaya, dan mudah-mudahan istiqamah iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan ayah dan ibu kita, khususnya ayah dan ibu kita yang telah mendahului kita semua. Semoga semua amal saleh yang kita lakukan pagi ini Allah alirkan sebagai rahmat dan ampunan kepada beliau-beliau di alam kuburnya. Dan kepada orang tua kita yang masih ada, bil khususnya kepada Bapak Ibu semua, para orang tua kami yang hadir pagi ini, semoga semua ini menjadi tambah semangat dalam ketaatan, menjadi obat dari segala penyakit jiwa dan penyakit lahirnya, dan semoga ini membawa kepada puncak cita-cita tertinggi, menutup mata untuk selamanya dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.